Iri hati hanya akan menyebabkan kejahatan demi kejahatan akan semakin mendalam mengakar dalam kehidupan setiap manusia ataupun setiap orang yang memiliki iri hati tersebut. Bahkan iri hati itu bisa menjadi penggerak dalam hidupnya yang membuat dia menjadi seolah-olah menjadi terminator atau pemusnah bagi yang lainnya. Karena itu, sebelum iri hati itu mengelola atau merajai kehidupan kita, mari kita singkirkan iri hati dari kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-4 ditambah dengan ayat yang ke-10. Saya akan baca untuk kita semua. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak-anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Di ayat yang ke-11 dikatakan, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita lihatkan di sini adalah kasus antara Israel ataupun Yakub terhadap ke-12 anaknya. Dia memiliki 12 anak dan satu anak di situ yang bernama Yusuf. Yusuf ini adalah anak yang istimewa bagi seorang Yakub, di mana anak tersebut lahir pada usia yang sudah tua dan anak tersebut memiliki perawakan yang lumayan cukup, yaitu fisiknya yang lumayan ganteng dan juga melebihi kecantikan atau paras daripada saudara-saudaranya yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena hal tersebut, maka Yakub membuat Yusuf tersebut menjadi anak istimewa dari antara ke-11 anak yang lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perilaku atau cara daripada Yakub tadi terhadap anak-anaknya yang lain membuat anak-anaknya itu memiliki rasa iri atau dengki terhadap kehadiran ataupun keberadaan Yusuf sebagai anak emas. Karena itu hari ini kita mau disadarkan melalui firman ini, yang pertama yang harus kita pegang adalah supaya bagi setiap orang tua yang mendengarkan firman ini, mari kita supaya tidak membuat seseorang di antara anak kita yang lain menjadi anak yang istimewa. Jangan buat ada anak istimewa dan ada anak yang tidak istimewa. Anak yang khusus dan ada anak yang tidak khusus. Artinya sama ratakan dan sama-sama besarnya kasihmu engkau bagikan terhadap anak-anakmu. Kita harus belajar dari Yakub yang mengasihi anaknya Yusuf lebih dari yang lainnya. Sehingga hal itu menyebabkan keirian atau kecemburuan sosial bagi anak-anaknya yang lainnya. Sehingga kecemburuan itu nanti kita akan lihat efek yang ditimbulkan oleh kecemburuan tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membuat anak-anak itu ada anak yang istimewa, tentu sekali anak yang kita istimewakan ini akan menjadi batu sandungan atau menjadi malapetaka bagi anak-anak yang lainnya. Sehingga akan menimbulkan kecemburuan demi kecemburuan yang menyebabkan kepahitan-kepahitan yang tersimpan di dalam hatinya. Karena itu, samakan semua kasihmu terhadap anak-anakmu. Samakan semua perhatianmu terhadap anak-anakmu. Jangan ada anak yang istimewa, tapi anak-anak itu harus dipandang sama di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, apa nanti yang kita lihatkan melalui hal ini dalam perjalanan antara Yusuf dan saudara-saudaranya? Kita melihat setelah saudara-saudaranya melihat Yakub, ayahnya itu lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka muncul kebencian. Artinya, dan kebencian itu akan menjadi sebuah iri hati. Dan iri hati itu yang menghasilkan nanti kejahatan dalam kehidupan saudara-saudaranya. Artinya, iri hati yang muncul, kebencian yang muncul itu, kecemburuan yang muncul itu menimbulkan sifat yang ingin menghancurkan atau sifat yang ingin bersaing di tengah-tengah kehidupan antara kakak beradik. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat di ayat yang berikutnya nanti kita akan melihat di antara ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10,
bagaimana saudara-saudara daripada Yusuf, anak-anak Yakub yang lainnya, merancang sebuah kejahatan bagi kehidupan daripada Yusuf. Yaitu mereka merancang kejahatan akan memusnahkan Yusuf atau akan membunuh Yusuf dan melaporkan kepada Yakub nanti anak itu telah dimakan oleh binatang buas. Nah, Yusuf itu dibuang ke sumur supaya dengan sendirinya Yusuf itu mengalami kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita lihat nampak jelas, iri hati akan menumbuhkan kebencian, dan kebencian itu akan menutup mata orang yang mengalami iri hati itu, sehingga dia akan melakukan kejahatan-kejahatan untuk memusnahkan orang-orang yang diiriinya, atau orang-orang yang membuat kebencian itu atau yang membuat dia tersingkir dalam kehidupannya. Karena itu, hari ini Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya anak-anak di kemudian hari tidak mengalami pertengkaran demi pertengkaran, persoalan demi persoalan, atau tidak mengalami sifat yang ingin selalu bertanding, bersaing, dan saling memusnahkan antara saudara adik beradik, maka mulai hari ini mari mendidik anak dengan adil, dan jangan menciptakan kecemburuan bagi anak-anak yang lainnya. Kasihi mereka dengan kasih yang sama, perhatian yang sama, waktu yang sama. Anak-anak itu adalah berkat daripada Tuhan. Tidak ada anak pembawa sial. Anak-anak itu adalah berkat dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika iri hati itu muncul, maka otomatis komunikasi antar orang yang iri hati tersebut dengan orang yang diiriinya akan berubah atau menjadi kurang baik. Itu makanya di sini dikatakan, bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Dan tidak mau menyapa dengan ramah. Sehingga ketika mereka berpapasan, ketika mereka duduk bersama sebagai saudara, untuk komunikasi saja sudah rusak dan tidak baik lagi. Kenapa? Karena keirian itu merusak kekompakan. Karena keirian yang terjadi di dalam hati saudara-saudara daripada Yusuf itu merusak komunikasi di antara mereka yang bersaudara, yang satu bapak dan satu ibu. Dan satu persaudaraan, satu bangsa, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini mau kita lihatkan melalui firman ini, kita disadarkan kembali supaya kita membuang iri hati itu dalam kehidupan kita. Karena iri hati itu akan menimbulkan kekacauan dan sifat-sifat yang ingin memusnahkan dalam kehidupan kita. Karena itu hari ini, sebelum kita memusnahkan orang lain, sebelum iri hati itu lebih mendalam di dalam kehidupan kita sampai membentuk karakter yang sangat jahat sekali, maka hari ini singkirkan sifat iri hati dalam kehidupan kita. Meskipun kita orang-orang yang tersakiti, orang-orang yang disingkirkan, orang-orang yang mungkin tidak mendapat perhatian yang sama, mari hari ini Bapak Ibu berikan pengampunan, berikan kelepasan dalam hati kita untuk membuang rasa keirian dan rasa kebencian itu dalam kehidupan kita, supaya kita tidak terjerumus dalam kejahatan-kejahatan berikutnya. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan dengan firman Tuhan untuk menutup renungan kita ini. Dikatakan dalam Yakobus 3 ayat yang ke-16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sangat jelas Bapak Ibu, firman ini menegur kita pada hari ini. Karena perbuatan iri dan kekacauan itu, sifat mementingkan diri sendiri itu, akan menimbulkan segala kekacauan dan perbuatan jahat dalam kehidupan kita. Karena itu, sebelum menjadi jahat, sebelum menjadi kacau, buang segala iri hati dalam kehidupan kita. Buang segala kebencian. Buang segala kemarahan demi kemarahan dalam kehidupan kita. Agar kiranya kita hidup tenang di dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Supaya kita bertemu dengan firman Tuhan. Dalam Amsal 14 ayat yang ke-30 dikatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Kita akan mengalami sakit penyakit, kekacauan demi kekacauan, bahkan kematian demi kematian pengharapan dalam kehidupan kita. Ketika iri hati menjadi
sesuatu yang mengakar dalam kehidupan kita. Bahkan sesuatu yang baik dari antara orang lain. Sesuatu yang unggul di tengah-tengah kehidupan kita yang kita lihat ditawarkan oleh orang lain akan menjadi sesuatu yang buruk kita lihat karena ada iri hati dalam kehidupan kita. Karena itu buang iri hati supaya dengan tersendirinya negative thinking dan pikiran-pikiran buruk itu terbuang dari kehidupan kita. Mari Bapak Ibu dan saya mau mengingatkan kepada setiap orang tua hari ini melalui firman ini supaya mendidik anak dengan cara yang adil dalam kasih perhatian dan waktu dan segala sesuatunya, agar kiranya anak-anak itu tidak terbentuk menjadi anak-anak yang iri hati, sehingga mereka tidak terbentuk untuk menjadi predator masa kini, terminator masa kini yang mau menghancurkan dan merobohkan orang-orang yang di sekelilingnya, supaya menjadi orang-orang yang hidup damai, yang dikatakan tadi hatinya tenang dan tubuhnya segar bugar, hidup di dalam damai dan kelegaan tersendiri. Sehingga dengan demikian dia menjalani hidup ini dengan sukacita di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu tentang kisah daripada Yusuf dan saudara-saudaranya bersama dengan orang tuanya Yakub. Karena itu kami memohon pertolongan Tuhan untuk mengajari kami sesuai dengan firman Tuhan, yang dimana saudara-saudara daripada Yusuf iri terhadap Yusuf, dan dimana Yakub yang mendidik anak-anaknya menimbulkan kecemburuan bagi saudara-saudara daripada Yusuf. Karena itu sebagai orang tua, mari Tuhan Yesus Engkau tuntun kami agar kami mampu mendidik anak-anak kami dengan seadil-adilnya, dengan perhatian yang sama, sehingga tidak terjadi iri hati dengki bagi saudara-saudara yang lainnya, sehingga anak-anak kami tidak terbentuk menjadi orang-orang yang dendam, orang-orang yang berniat untuk memusnahkan bagi yang lainnya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa supaya ketika kami menjadi saudara-saudara Yusuf yang memiliki akar pahit karena kebencian, kurang perhatian, dan juga kami merasa disingkirkan, tolong Tuhan dalam nama Yesus supaya Roh Kudus bekerja untuk membuka hati kami, memberi ruang pengampunan bagi kekecewaan, memberi ruang pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti kami, supaya dengan demikian iri hati itu tidak mengakar dalam kehidupan kami, dan kami memberi pengampunan sehingga kami hidup dalam kelegaan di dalam Kristus Yesus. Biarlah Tuhan hari ini setiap orang yang mengalami kepahitan dan iri hati disembuhkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.